garing 30. Ada yang tahu maksudnya? Ini yang potongan pembelian, ini kreditnya kas sama potongan pembelian ya, bukan persediaan barang dagang. Maaf, makanya tadi tuh saya bingung di sini. Bayangan saya retur soalnya ada persediaan barang dagang. Jadi ini kas sama potongan pembelian juga, bukan persediaan barang dagang. Iya, jadi itu dapat potong. Jadi maksudnya 2/10 itu dapat potongan 2% dari total harga pembelian atau harga penjualan. Kalau kita bisa melunasinya dalam waktu 10 hari. Tapi andai kata kita melunasi hari ke-11, berarti kita nggak dapat potongan pembelian. Total jatuh temponya adalah 30 hari. Paham ya? Terus itu jangan lupa, itu bukan persediaan barang dagang tapi potongan pembelian yang metode perpetual. Terus kalau retur dan keringanan pembelian, yaitu langsung masuknya ke utang dagang sama persediaan barang dagang, atau utang dagang sama retur dan keringanan pembelian. Oke, kalau penjualan kredit, nah ini kalau di penjualan kredit kan kita berarti sudah menjual barang yang kita punya kan. Itu kalau yang di metode perpetual itu harus langsung dicatat ada HPP sama persediaan barang dagang itu tadi. Jadi langsung ketahuan berapa HPP-nya. Jadi piutang dagang pada penjualan sama HPP pada persediaan barang dagang. Sedangkan untuk metode fisik dia cuma piutang dagang sama penjualan. Jadi nggak ketahuan. Jadi bedanya di situ. Kalau yang perpetual itu kita bisa tahu langsung persediaan barang dagang kita tuh berapa. Sedangkan kalau yang metode fisik itu kita nggak tahu. Nanti perlu dilakukan penyesuaian di akhir periode seperti itu. Kalau penjualan tunai ya gampang, tinggal kas pada persediaan barang dagang. Kalau penjualan kredit itu harus ditulis seperti itu, tapi kalau penjualan tunai langsung kas sama persediaan barang dagangnya berapa. Soalnya kalau kredit perlu ditulis HPP kan karena belum terbayar kan, maksudnya belum dibayar kan sama yang beli, jadi tetap harus kita catat HPP-nya kita berapa. Jadi nanti ketika dibayarkan kita tahu jumlahnya gitu. Terus potongan penjualan juga sama, tinggal dibalik aja sama dari pembelian tadi. Terus ini retur juga ditambahi persediaan barang dagang sama HPP. Terus kalau biaya angkut itu ya persediaan barang dagang pada kas atau biaya angkut pembelian pada kas. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi intinya jangan lupa kita ketika kita mengerjakan soal itu kita berperan sebagai siapa? Pembeli atau penjual. Terus ini juga kalau metodenya apa yang diminta, kalau metode perpetual seperti apa, kalau metode fisik seperti apa. Paham mbak-mbak, mas-mas? Bisa yang mengikuti? Jualan kredit, kenapa?
itu kan kalau untuk yang penjualan kredit itu sebenarnya kan ketika kita menjual barang itu kita sudah tahu HPP-nya berapa, itu sudah tahu. Cuman kan kita bedanya perpetual sama periodik ini, yang periodik ini nggak kita keluarkan di pencatatan kita, nanti kita catat baru akhir periode. Tapi kalau yang perpetual langsung kita keluarkan HPP-nya kita berapa sama persediaan barang dagangnya berapa. Sebenarnya sama mbak, cuman bedanya tuh persediaan barang dagang sama HPP-nya tuh kelihatan atau enggak, itu aja bedanya. Sama, jumlahnya sama, cuman kelihatan HPP sama persediaan barang dagangnya kelihatan di awal sama enggak, gitu aja. Itu bedanya. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang di sini untuk mencatat HPP, menghitungnya persediaan barang dagang awal. Jadi kan tiap bulan atau tiap periode kan kita masih punya sisa persediaan barang dagang yang belum kejual, misalnya itu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Jadi di akhir periode itu berapa. Nah, di sini pembelian bersih itu bisa ketemu dari pembelian dikurangi retur sama potongan pembelian ditambah biaya angkut, itu pembelian bersih. Jadi ini tolong dipahami cara nyarinya. Kan pembelian bersih itu kita beli barangnya jumlahnya berapa, kalau misalnya ada retur ya kita kurangi retur, kalau ada potongan pembelian ya kita kurangi potongan pembelian, terus ditambah biaya angkut kita berapa, itu pembelian bersih. Jadi nanti HPP itu rumusnya persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Paham mbak, mas, tolong diingat-ingat ya ini rumusnya ya. Oke, silakan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk kegiatan belajar 1 ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Mbak, mas yang lain masih menyimak kah? Tidak ada suaranya. Oke, kok nggak ada suaranya? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya. Nah, di perusahaan dagang itu ada yang namanya jurnal khusus. Jurnal khusus ini maksudnya jurnal yang khusus mencatat transaksi tertentu. Nah, kalau jurnal umum itu kan yang kayak biasanya kita bikin itu, jurnal yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu terdiri dari jurnal penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan kas, sama pengeluaran kas. Di sini maksudnya khusus itu apa? Khusus penjualan kredit. Misalnya kita kalau menjual, misalnya kita menjual ke perusahaan A, ke perusahaan B, ke perusahaan C, sampai misalnya perusahaan J dalam waktu 1 bulan, itu semua penjualan kredit. Nah, itu kita catat dalam satu jurnal, namanya jurnal penjualan kredit. Jadi semua tentang penjualan kredit kita masukkan ke jurnal penjualan kredit. Terus jurnal pembelian kredit juga gitu, dikelompokkan ketika kita membeli